Bahaya ini, bahaya banget. Karena dengan menghasrati penderitaan, teman-teman tuh berpotensi hidupnya itu dari merasa menderita. Ya. Contoh, dia tuh bangga gitu loh, merasa paling menderita dibandingkan orang lain. Dan itu bikin dia merasa hidupnya itu lebih hidup. Kenapa? Karena dapat simpati, karena dapat empati, karena dapat perhatian. Dan itu bahaya banget. Gitu loh. Karena pada saat dia menggunakan pikiran dan ucapannya untuk menjadi yang nomor satu dalam hal paling menderita, di situ dia sedang menggunakan daya ciptanya untuk menghadirkan masa depan yang sesuai dengan pikiran dan ucapannya itu. Ya, jadi hati-hati. Oke? Terus mulai dari materi dulu, nanti habis itu baru monggo silakan request kalau ada yang mau naik nanya, ya. Jadi salah satu proses kehidupan yang saya pernah alami, ini pembelajaran saya pribadi ya. Sebelum belajar kesadaran adalah sempat terjebak dalam fase menghasrati penderitaan atau mental korban. Ya. Dan saya berada di fase ini cukup lama tanpa disadari. Serta uniknya, semua itu saya jalani tanpa saya sadari. Gitu loh. Saya merasa bulian itu selalu harus butuh pertolongan, membuat saya makin solid menjadi mental korban. Gitu. Ya. Pada fase itu banyak hal-hal negatif baik secara emosi, ucapan dan juga perilaku saya sendiri yang mencerminkan keterjebakan saya dalam penderitaan yang sebenarnya diciptakan oleh pikiran saya sendiri. Seperti halnya merendahkan diri, mengkritik diri, melabel diri sendiri, meragukan diri sendiri, sampai memaksa diri sendiri. Ya. Semua ini dilakukan secara repetual atau direpetisi atau dilakukan secara berulang-ulang. Setiap hari, setiap waktu, dan bertahun-tahun lamanya. Dan ternyata ini adalah bentuk sabotase diri. Nah, ini nih kata kuncinya nih, sabotase. Kita tuh mampu mensabotase diri kita sendiri. Yang adiktif itu menjadi sebuah ketagihan menuju ke ranah destruktif dan berpotensi menuju ke peniadaan diri. Nah, ini peniadaan diri nih. Hati-hati. Ya. Karena semua yang dilakukan itu ujungnya adalah kehilangan makna atau meaningless. Ya. Dan jujur, saya pernah berada di fase itu. Dan tanpa disadari juga saya merasa nyaman. Nah, ini hati-hati berasa nyaman. Karena pada saat kerealitanya itu saya nggak menemukan makna gitu loh. Ya. Mau positive thinking nggak ada gunanya gitu loh. Karena realitanya itu tidak sesuai. Nggak ada yang peduli. Menganggap saya itu gagal. Ya. Maka yang dilakukan itu adalah mensabotase diri. Dia melakukan putar balik istilahnya. Ya, dengan menjual kesedihan, dengan menjual yang namanya itu cerita-cerita drama dari si ego dan pikiran, dan juga menjadi bintang utama dari sinetron yang saya ciptakan sendiri gitu loh. Tanpa disadari. Dan saya nyaman gitu loh, karena saya dapat penonton banyak.
Aduh kamu kasihan ya, aduh kamu itu paling menderita ya, aduh kamu itu eh hidupnya itu malang ya. Oh iya. Tanpa disadari, perhatian, empati, simpati yang saya terima itu membawa hidup saya itu malah lebih hidup, merasakan saya lebih hidup. Nah, ini bahaya, guys. Jadi ini adalah tanda-tanda kita ini terjebak dalam yang namanya itu nyaman dengan penderitaan atau menghasrati penderitaan. Ya, hati-hati guys. Ya. Itu adalah bentuk sabotase diri yang adiktif, yang menuju ranah destruktif dan menuju bahayanya adalah menuju kemediaan diri karena pada saat di ujung jalan itu soal kehilangan makna atau meaningless. Ya. Dan saya nyaman gitu loh, tanpa saya sadari saya nyaman berada di menghasrati penderitaan itu, berada di zona tersebut sampai berada di ujung jalan untuk mengakhiri semuanya sebagai pilihan satu-satunya. Penyediaan diri itu udah mulai hadir tuh sebagai salah satu opsi gitu loh, yang tersedia di kesadaran rendah itu. Nah ini kalau di peta Hawkins tuh dia itu, saya itu waktu itu sempat kena shame. Sempat kena shame. Shame itu malu guys. Malu, merasa terbuang gitu. Nggak ada artinya, hidup tuh nggak ada artinya. Kalau udah kena shame dan lama berada di titik shame ini, ya, ego itu akan menghasut untuk ya udah lu nggak ada gunanya, udah selesai aja sana. Gitu loh. Jadi peniadaan diri ujungnya. Ya. Ego itu suka begitu, merendahkan diri kita sendiri gitu. Di saat kita sedang terpuruk. Ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman nih harus evaluasi kembali. Jangan-jangan nih saya ini sedang terjebak dalam yang namanya itu menghasrati penderitaan, yaitu mensabotase diri. Oke? Karena semua serba gelap, tak ada cahaya. Gak ada kepastian yang terparah itu, gak ada ketenangan guys. Karena semua serba kacau, pikiran berisik, ego juga berisik, kegaduhan batin itu hadir setiap saat. Dan semua serba kacau balau baik di ranah batin maupun di ranah realita. Nggak ada yang beres pokoknya. Ya. Dan bagian lain dalam diri saya yaitu ego dan pikiran yang di sini saya sebut sebagai diri palsu. Seperti melegitimasi kalau tidak ada jalan lain selain peniadaan diri. Gitu loh. Ya udah hancurin aja gitu loh, selesai aja gitu hidup kita, nggak ada gunanya kok. Udah nggak ada yang peduli, udah nggak ada yang mengasihani lagi. Karena pola itu udah terbaca sama mereka yang dulu memberikan empati, lama-lama lu sendiri emang toksik lu ke diri sendiri. Gitu loh. Jadi topengnya itu terbuka guys, ketahuan dia. Gitu. Ya. Nah, sampai suatu hari anak saya itu sepertinya paham. Wah, ini makanya nih. Anak adalah guru sebenarnya. Dan juga merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Jadi Darren tuh waktu kecil itu, pada saat saya di titik terendah itu, dia seperti bisa merasakan gitu.
Ini papi saya kenapa sih gitu loh. Ya. Jadi tanpa banyak bicara dan banyak kata yang terucap, dia hanya hadir dan cuma bertanya, papi kenapa? Are you okay? Saya nggak bisa jawab apa-apa guys. Gitu loh. Bener-bener tuh terdiam, bingung saya mau jawab apa gitu loh. Tapi sepertinya dia mengerti. Waktu itu usia berapa ya Darren ya? Mungkin sekitar usia 8 atau 7 ya. Jadi dia coba ngomong, ya udah Darren temenin ya katanya. Sampai papi tuh tidak sedih dan murung lagi. Gitu. Di momen itulah saya sadar kadang kita tuh hanya butuh tempat bersandar aja sementara. Ya. Saya tuh masih agnostik dulu pada saat itu. Saya percaya ada Tuhan gitu, tapi saya nggak percaya dia tuh punya kendali atas saya gitu. Jadi kenapa saya bisa berada di titik terendah itu? Ya karena saya nggak punya tempat bersandar. Perjalanan spiritual saya itu tidak membawa saya tuh mempunyai sebuah pegangan dan keyakinan kalau Tuhan itu adalah tempat bagi kita bersandar gitu. Dan saya nggak punya tempat itu guys. Wah sedih banget pokoknya. Ya. Tapi saya menemukan gitu loh dari anak saya yang nemenin saya pada saat itu. Gitu. Saya sadar dari situ kalau ya saya harus punya tempat bersandar di saat saya tuh benar-benar udah capek, udah lelah, udah di titik terendah gitu loh. Ya. Tempat bersandar sementara dari kemelut yang terjadi di pikiran, hati, serta batin gitu loh. Kata-kata dan ini pun akan berlalu yang sering saya dengar sewaktu dulu, sekarang tuh bisa dimengerti gitu maknanya. Kenapa? Karena ada dia gitu pada saat itu. Setelah saya ngalamin semua masalah di kehidupan itu. Jadi Kohen yang sekarang tuh bukan hadir karena kemudahan gitu, bukan. Jadi Kohen yang sekarang tuh dibentuk oleh sebuah perjalanan tuh yang bener-bener waduh pahit ya. Ya, yang dimana Kohen tuh pernah berada di satu titik terendah gitu. Dan saya nggak punya tempat bersandar guys waktu itu guys. Nggak ada. Karena keyakinan saya itu tidak memungkinkan untuk saya tuh belajar mengenal soal Tuhan gitu loh pada saat itu. Jadi penerimaan akan membawa banyak sekali kelegaan menuju berserah diri. Ya. Untuk melepas keinginan-keinginan dan kuasa dari diri palsu atas dirimu itu.
Pada saat itu tuh ego dan pikiran tuh aduh benar-benar berisik. Gitu. Benar-benar membuat situasi itu makin kacau balau, berantakan gitu loh guys. Beneran capek pada saat itu. Ya. Tetapi disitulah gitu loh. Ternyata saya menyadari memang saya harus mengalami itu. Sehingga saya punya satu motif, punya satu dorongan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga saya tidak perlu ngalamin itu lagi. Gitu. Kelelahan itu, kecapean itu gitu loh. Tetapi memang kuncinya adalah penerimaan. Tangga pertama itu penerimaan. Gak ada yang lain guys. Kamu mau sepinter apapun, kalau kamu emosinya udah diobok-obok, realitamu itu tidak sesuai dengan prediksi dari pikiranmu, selesai, kamu udah selesai pokoknya. Gitu loh. Karena beban emosi itu lebih berat. Sangat berat. Dibandingkan dengan beban-beban realita lainnya gitu loh. Apalagi di saat kita tuh merasa terbuang gitu dari sosial. Bayangin dari circle kecil kita aja kita merasa terbuang dari orang-orang terdekat. Gimana dengan orang-orang yang di luar gitu loh. Nah, jadi belajar penerimaan itu penting banget. Ya. Seberat apapun itu, mbok belajar untuk bisa menerima itu. Gitu. Ya semua diawali dengan yang namanya penerimaan. Penerimaan atas situasinya, penerimaan atas kondisi hidupnya, penerimaan atas realitanya, penerimaan atas kekecewaannya. Dan proses yang saya tempuh adalah dengan mengakui, menerima, memahami, baru bisa melampaui. Jadi ada proses perjalanan itu guys. Memang gak mudah tetapi bisa. Itu loh. Yang penting adalah gak boleh nyerah. Mau capek ya istirahat, asal jangan nyerah. Kalau udah nyerah, udah. Pasti kamu selesai. Gitu. Ya. Pasti selesai. Jadi dengan terus menjalani semua itu secara repetisi dan konsisten, ya, begitu udah masuk ke ranah ini, nah pahami itu soal how to-nya nih. Cohen ini mulai nyari nih. Ini soal how to. Cohen itu udah mulai nyari tuh. Belajar apa? Harusnya gimana? Ya, itu mulai itu. Nah, how to itu saya repetisi terus. Trial and error terus, konsisten. Ya. Dan perlahan demi perlahan saya mampu membawa diri saya sendiri keluar gitu loh. Bisa keluar, ketemu jalannya. Yang tadinya muter-muter gak jelas gitu loh. Wow, muter-muter. Tapi ini kayak dibukain jalan, dituntun. Dari penjara pikiran saya sendiri dan mulai fokus belajar kesadaran sampai titik ini gitu loh. Jadi ternyata pada saat saya
Down itu, saya sedang menciptakan penjara dari pikiran saya sendiri. Ya, lewat yang namanya merendahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, melabel diri sendiri, meragukan diri sendiri, memaksa diri sendiri. Yang paling bahaya adalah jahat ke diri sendiri, gitu loh. Karena saya lebih mementingkan perasaannya orang, lebih mementingkan kepentingannya orang. Dan itu jahat ke diri sendiri ternyata. Ya. Nah, sebenarnya semesta itu selalu menghadirkan momentum-momentum sebagai titik balik perubahan untuk dirimu. Selalu. Semesta tuh selalu ngasih sinyal. Gitu. Ya. Oh, Cohen mah gak main afirmasi di awal. Tapi fokus ke action. Afirmasi itu sebenarnya usaha yang paling males. Iya benar, dia ada usaha, tapi paling males kalau afirmasi. Gitu. Karena nggak ada aksinya, sebenarnya nggak ada. Tapi dia bermimpi gitu, dijebak lagi sama pikirannya sendiri. Udah lo afirmasi aja gitu loh. Ya. Padahal sih sebenarnya nggak bisa guys. Semesta itu selalu menghadirkan momentum. Kenapa? Karena kamu itu, hubungan kamu antara semesta itu aksi reaksi. Kalau kamu nggak ada aksinya, nggak akan ada reaksi dari semesta. Gitu loh. Nggak akan ada. Gitu. Ya. Karena hubungannya aksi reaksi. Afirmasi itu sama aja bentuk ngibulin diri sendiri. Ngebohongin diri sendiri. Gitu loh. Paham ya? Karena semesta itu selalu menghadirkan momentum-momentum itu. Yuk mulai hand. Action hand gitu loh. Ya. Kalau nggak ada actionnya, nggak akan ada reaksi. Nggak akan ada namanya dibukain jalan. Afirmasi Moonwater gimana kok? Kalau afirmasi Moonwater udah berhasil, ya kamu tuh nggak usah kerja, udah nungguin aja. Bikin Moonwater setiap saat. Gitu. Jadi momentum itu dihadirkan sebagai titik balik perubahan untuk dirimu itu mulai bisa keluar. Ya. Makanya kenapa akui itu penting? Kenapa? Karena itu membutuhkan titik balik perubahan. Mengakui kalau kita sedang terpuruk itu untuk melahirkan sebuah titik perubahan. Jadi gini guys. Misalnya gini. Bentar ya. Jadi kita nih lagi jatuh nih. Lagi down nih. Ya. Turun terus. Karena kita nggak mau ngakuin gitu loh. Makanya titik balik perubahannya itu dia juga ikut turun gitu loh sebenarnya titik balik perubahannya. Kenapa? Karena kamu nggak mau ngakuin. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah
Kamunya makin turun, loh ngikut sih bentar ya. Jadi yang terjadi itu adalah kamunya makin turun, titik baliknya makin turun gitu loh. Nggak menyentuh-nyentuh dia. Paham nggak? Nah ini nangkap dulu nggak nih? Ayo coba. Nangkap nggak? Paham ya? Kenapa? Karena kalau kamu turun gak ada pengakuan kamu sekarang kamu tuh lagi susah, lagi kasar ngomong, lagi di titik terendah. Titik balik perubahannya tuh nggak bisa lahir gitu loh. Sampai di titik kamu itu mulai mengakui. Nah, begitu kamu akui, ya, maka yang terjadi itu adalah dia nggak turun lagi, titik perubahannya itu dia nggak turun lagi. Nah, ini baru disebut sebagai TBP. Titik balik perubahannya dia akan stay di situ. Nah, habis itu barulah dia mantul. Nah, tuh baru dia bisa mantul lagi tuh. Karena udah ada proses mengakui, ya ampun, ya Allah, aku berserah padamu, aku menerima realitanya, aku akui ya selama ini aku salah gitu loh. Gitu loh. Nah, baru titik balik perubahannya itu hadir dia. Terus stay dia di situ. Gitu. Lah kalau kamu nggak ngakuin, kamu bisa nerima emangnya? Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah kamu mengakui, ya, kamu bisa menerima. Nah, begitu menerima, mantul kamu. Gitu. Ya. Baru bisa bounce back. Begitu udah diakui, di sini dia terima. Terima. Nah, ini baru pas ke atas ini baru proses ke pahami. Oh, harus belajar A. Oh, harus belajar B. Oh, harus belajar jeda. Nah, ini paham gak nih teman-teman nih sampai di sini nih? Tanpa disadari, lewat proses paham itu, dia terus sedang bertumbuh. Terus. Sampai dia itu ternyata udah melampaui titik pada saat dia jatuh di titik terendah itu. Nah, paham nih jadi ini sekarang nih. Nangkep gak nih? Baru bisa lampaui dia. TBP itu sudah otomatis ya, kalau sudah diakui dulu. Betul sekali. Kalau kamu nggak ngakuin itu, semesta itu ya, bingung dia ngasih tahu kamu dari mana nih orang kok bebel banget sih. Udah lu salah lu sendiri, lu nggak mau ngakuin gitu loh. Nanti kalau dibantu merasanya, oh karena gue hebat gitu loh. Ah, ego lagi gitu loh. Nah, paham kan? Tanpa dia sadari dia on the way untuk lampaui. Nah, di sini baru. Nah, ini titik balik Cohen lah. Kalau teman-teman nanya, kok Cohen bisa begitu? Iya. Karena Cohen itu mengakui dulu dia. Ya. Jadi ini yang pertama. Nah, ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, ini 4.
TBP apalah iki piye to dari tadi nyimak opo sing TBP jadi ditanya lagi. Ya. Ya, jadi begitu. Jadi proses yang dilalui itu memang begitu. Kalau kamu nggak ngakuin, ya, kalau ini semua juga salah diriku, kamu nggak akan bisa menerima realitanya. Kalau kamu nggak bisa menerima realitanya, kamu nggak akan bisa mempelajari apa sih makna yang tersirat di balik realita itu, gitu loh. Thank you, Berlin. Gitu loh, paham nggak? Nah, begitu memahami itu, loh ternyata ada pesan-pesan dari semesta selama ini. Ada pesan-pesan dari Tuhan dititipkan lewat realita. Gitu loh. Oh iya, Hatu Rimba, mantap jiwa. Gimana, udah beres? Utang piutangnya. Ya. Jadi clear ya soal akui, terima, pahami, lampaui, prosesnya seperti apa. Nah, saya bersyukur menemukan momentum itu lewat anak saya. Semoga teman-teman juga bisa mulai eling dan waspada untuk bisa melihat dan mengambil momentum-momentum itu. Alhamdulillah sudah beres semua Kohen. Amin ya Rabbil Alamin. Titik baliknya luar biasa. Ini baru bener. Ini dia sudah melampaui namanya. Karena dia ngakuin waktu dia naik tuh dia ngakuin gitu loh. Ngakuin, oke, terima nggak? Ya wes terima. Dia mulai tuh pahami gimana caranya. Ya coba. Akhirnya dia mulai praktek. Nah, mantep itu. Semangat. Yang penting jangan mengulangi lagi. Aduh, iya dia praktek soalnya. Dia ngikutin stepnya gitu. Dia ngakuin dulu, kalau nggak ada ngakuin ya nggak ada jalan lah. Biar toh, simple. Gitu. Ya. Saya masih sulit menemukan maknanya. Ya berarti belajar jeda dulu Mbak. Sudah nggak berani. Ya kalau berani juga nggak apa-apa sih. Aduh lucu ya. Nah, dia ngakuin nih nggak berani lagi ya. Bagus. Ya, oke guys. Jadi untuk keluar dari menghasrati penderitaan itu bisa banget. Ya. Momentumnya kayak gimana? Ya, momentumnya itu adalah di saat kamu siap belajar. Di saat kamu siap belajar, guru akan dihadirkan. Itulah momentumnya. Gitu. Tinggal kamu action untuk belajar. Gitu. Simple kan? Alhamdulillah Helga. Ya. Jadi pada esensinya itu sebenarnya proses akui sampai kamu bisa melampaui itu. Supaya kamu menyadari gitu loh. Hidup itu cukup ngalir. Mengalir atas apa? Mengalir atas hukum-hukum yang sudah menjadi ketetapannya. Sistem hukum alam semesta. Ya. Ya, malam ini momentumnya. Tinggal praktek. Kan banyak tuh hukum alam semesta. Tabur tuai sebab akibat gitu loh. Ya kan?
hukum perubahan. Gitu. Kalau kita bisa ngalir tanpa lawan arus, wah, koneksi ini hadir nih, cus. Saya yakin kalian tuh bisa yang namanya itu berserah total sehingga masuk ke ranah tauhid sentris. Gitu. Tapi kalau kamu masih dikuasai diri palsu, pasti dia maunya itu kebenarannya yang terbalik. Gitu loh. Lawan arus dia. Dia tidak mengalir selaras dengan hukum semesta. Makanya dia kejebak dengan nyenengin orang, ngejar perolehan, jadi bucin. Gitu loh. Ini kan tanda-tanda orang ini nggak bisa. Ya. Selaras dengan hukum semesta. Gitu. Oke. Nangkep ya? Wede. Simple tapi singkat, padat, jelas. Wes, ketik dulu kalau oke. Masih pusing ya, nggak apa-apa yang masih pusing. Gas, oke. Belum nangkep nggak apa-apa. Bingung ya nggak apa-apa ya. Makanya sering-sering nongkrong di sini biar nanti nggak bingung lagi, biar nanti nggak pusing lagi gitu loh.